damai sejahtera sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara oase rohani Katolik pada kesempatan hari ini, merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, dan saya sungguh senang saya sudah bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu, Romo Keuskupan Agung Jakarta, bersama dengan saya, Patricia Elsa. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Wisnu. Romo, apa kabar, Romo? Puji Tuhan, dalam keadaan baik. Semoga Bu Elsa dan teman-teman, para sahabat oase rohani Katolik juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, amin Romo. Dan sahabat oase rohani Katolik, kita akan awali acara oase rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Wisnu. Baik saudara-saudari, para sahabat oase rohani Katolik, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita membuka hati budi kita untuk menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran para rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, dan hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Wisnu untuk doanya, dan sahabat oase rohani Katolik, pada kesempatan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, kita akan membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya
dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Mari kita dengarkan dan membaca bersama bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia
atau salah seorang dari para nabi? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Wisnu untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada kesempatan hari ini, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Sekarang tiba saatnya Romo Wisnu akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Bu Elsa dan para sahabat rohani Oase Rohani Katolik yang berbahagia. Pada hari ini kita merayakan pesta 2 tokoh besar dalam gereja, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus, yang menurut tradisi sudah dirayakan oleh Gereja Katolik sejak tahun 258 Masehi. Artinya ya sudah lama, 2000 tahunan lah, begitu ya kalau kita bisa mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya pesta kedua santo ini itu sudah sejak awal mula gereja berdiri sudah dirayakan, sudah mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari gereja. Dan mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa 2 tokoh ini dipestakan dalam waktu yang bersamaan, dalam hari yang sama. Biasanya kan satu tokoh, satu hari gitu ya. Ya ada sih beberapa yang dirayakan dalam hari yang bersamaan. Tetapi Petrus dan Paulus ini kan tokoh yang luar biasa. Tapi kenapa kok tidak dirayakan sendiri-sendiri, tapi dirayakan berdua gitu, bersama-sama. Ya, ini ibaratnya seperti kalau di Indonesia itu tokoh Soekarno-Hatta. Bandara internasional itu namanya Soekarno-Hatta, bukan Bandara Soekarno atau bukan Bandara Hatta, tapi Soekarno-Hatta. Jalan-jalan yang ada itu biasanya jalan namanya Soekarno-Hatta. Jarang yang namanya Soekarno sendiri atau Hatta sendiri, pasti disamakan gitu, dijadiin satu. Kenapa? Ya karena mereka saling mempengaruhi, saling melengkapi, saling bekerja sama, sehingga bangsa dan negara ini bisa merdeka. Demikian juga Petrus dan Paulus ini, mereka 2 tokoh yang berbeda secara kepribadian dan latar belakangnya, tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Petrus seorang nelayan, yang kita tahu bagaimana seorang nelayan adalah pribadi yang sederhana, pribadi yang mungkin taraf pendidikannya tidak tinggi. Tetapi Paulus adalah seorang ahli Taurat. Ia seorang Farisi yang pendidikannya tinggi. Kita bisa melihat perbedaan dari kedua orang ini dari latar belakang keluarga maupun pendidikannya. Tetapi juga dari kedua tokoh ini, walaupun mereka memiliki perbedaan, tetapi mereka juga memiliki persamaan. Yaitu pertama ya sama-sama beriman kepada Yesus. Dan yang kedua, mereka punya usaha supaya gereja ini bisa bertumbuh dan berkembang di saat-saat yang sulit di awal-awal perkembangan gereja. Kedua tokoh ini mengusahakan
sifat unitas dan universalitas gereja. Mengapa demikian? Ya kita tahu bahwa Petrus itu diutus untuk mewartakan Kristus di dalam komunitas Yahudi, sedangkan Paulus itu diutus untuk mewartakan kabar gembira di luar komunitas Yahudi. Ya biasanya waktu itu ya di kalangan orang-orang Yunani, tetapi juga tidak terlepas kemungkinan di luar kelompok itu. Nah, dari unitas dan universalitas gereja ini, kesatuan dan keterbukaan gereja, akhirnya gereja bisa bertumbuh dan berkembang saat ini. Jadi, mengapa mereka dijadikan satu? Ya, pertama, sifat kebersatuan, kebersamaan, dan keterbukaan inilah yang dikembangkan oleh kedua tokoh ini. Coba kita membayangkan bila seandainya para rasul zaman itu kekeh untuk hanya mewartakan Kristus kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saja. Rasa-rasanya pasti gereja tidak berkembang seperti sekarang ini. Atau memaksakan untuk hanya kepada mereka yang bukan Yahudi. Ya pasti gambaran gereja berbeda sekali dengan gambaran gereja saat ini. Maka kebersatuan, kebersamaan ini sangat penting terjadi. Nah, tadi dikatakan bahwa mereka menyampaikan sifat gereja yang unitas dan universalitas gereja. Dari kesatuan ini kita bisa melihat bahwa gereja itu tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Ada kesatuannya, terutama dalam sifat kepemimpinan dari para rasul yang mewujudkan, menghadirkan Kristus yang bangkit. Jadi kebersatuan, kesatuan itu unitas gereja itu diwujudkan dalam kehadiran para rasul yang merupakan pemimpin dari gereja-gereja tersebut. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bu Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik, ada sebuah tradisi juga sejak abad ke-4 Masehi, itu bahwa saat tanggal ini juga, 29 Juni, itu Bapak Paus di Vatikan memberkati yang namanya pallium. Pallium itu semacam selendang gitu ya, yang dianyam atau dibuat dari bulu domba, bulu anak domba yang diberkati tentu saja, yang nantinya pallium yang diberkati pada tanggal 29 Juni ini itu akan diberikan kepada para uskup, keuskupan metropolitan atau keuskupan-keuskupan agung yang ada di seluruh dunia yang baru saja dipilih. Jadi misalnya Monsinyur Suharyo baru saja dipilih untuk menjadi uskup agung Semarang waktu itu ya. Nah, pada tanggal 29 Juni tahun berikutnya atau yang mendekati pelantikan Monsinyur Suharyo sebagai uskup agung Semarang waktu itu, dia harus datang ke Vatikan tanggal 29 Juni dan akan diberikan pallium ini. Nah, itu menandakan sebuah kebersatuan, kebersamaan atau pewarisan jabatan, kalau kita bisa melihat sebagai jabatan, sebagai kepemimpinan gereja-gereja. Di sini pertama menandakan kesatuan kepemimpinan dari hadiran para rasul dulu. Dan kedua tentu saja kenapa dianyam dari bulu anak domba, ya
Tentu saja para pemimpin ini diharapkan bisa seperti Yesus yang mencari, menemukan, dan membawa pulang domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Seperti halnya Yesus digambarkan dalam gambar-gambar itu ya, sebagai gembala yang baik yang membawa anak dombanya di bahunya dan merasa membawa sukacita dan kegembiraan. Nah, disinilah tugas pengembalaan para penerus Santo Petrus itu tergambarkan, terwujudkan. Di sini juga ada sebuah gambaran tentang kesatuan dan persekutuan gereja yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalnya ya pemimpin yang satu tidak cocok sama pemimpin yang lain. Ya sudah, keluar bentuk gereja yang baru misalnya gitu ya. Nah, ini yang tidak diharapkan dan bukan inilah yang terjadi dalam gereja Katolik. Maka kebersamaan pesta Santo Petrus dan Paulus ini, walaupun mereka seringkali cekcok, walaupun mereka seringkali berantem, walaupun mereka seringkali digambarkan itu tidak sejalan pemikirannya, tetapi dengan anugerah rahmat Roh Kudus yang sama dari Kristus itu membuat mereka bisa menjadi satu kesatuan. Gambaran kesatuan gereja dari pesta Santo Petrus dan Paulus ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya teringat pada sebuah artikel yang melaporkan atau menyampaikan kabar tentang misa yang dilaksanakan di Vatikan 29 Juni tahun lalu 2021 yang menandakan sebuah perayaan yang besar di dalam masa pandemi dirayakan oleh Paus Fransiskus. Beliau menyatakan bahwa pesta Santo Petrus dan Paulus ini adalah sebuah pesta perjumpaan yang membebaskan. Seperti halnya yang dialami oleh mereka berdua. Petrus dan Paulus mengalami pengalaman dibebaskan, pengalaman dimerdekakan oleh Tuhan. Terutama ya dibebaskan dari dosa dan kematian dengan kebangkitan Kristus, juga dibebaskan dari keputusasaan dan hilang harapan. Dan yang ketiga, Bapak Paus mengatakan dalam pesta Santo Petrus dan Paulus tahun lalu, kita juga mengalami pembebasan dari ketidakadilan. Intinya adalah bagaimana perjumpaan dengan Kristus itu mengubah kehidupan mereka. Mereka mengalami kasih yang menyembuhkan dan membebaskan. Misalnya kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15, saat Yesus yang sudah bangkit bertemu dengan para rasul di sebuah pantai, Yesus kan mengatakan kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Ya. Petrus menjawab, "Ya, saya mengasihi engkau." Lalu bertanya lagi untuk kedua dan sampai ketiga kalinya. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Ya, menurut para ahli, mengapa Yesus harus bertanya sampai 3 kali? Ya, salah satunya tafsirnya adalah untuk meyakinkan Petrus bahwa walaupun dia itu pernah menyangkal Yesus 3 kali saat di rumah pemimpin Yahudi itu ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, disitulah saat Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihiku?" Yesus menyatakan bahwa dia melupakan apa yang menjadi kegagalan dari Petrus waktu itu. Demikian juga kita ingat di kisah
Para Rasul bab 9 ayat 5 saat Paulus yang waktu itu masih Saulus yang mengejar-ngejar jemaat ya, masuk ke kota saya lupa. Kota apa ya? Jericho. Bukan. Sebuah kota itu ya. Damsik, ke Damsik, yang melihat kemuliaan Tuhan lalu buta. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu membebaskan dia dengan kehadiran Ananias yang menyembuhkan kebutaannya Saulus ini. Nah, Paus Fransiskus mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Yesus melepaskan kebutaannya Paulus terhadap kasih yang disampaikan oleh Yesus pada waktu dia masih hidup. Yang dilihat Saulus saat itu adalah dirinya sendiri yang sombong, dirinya sendiri yang merasa benar, dirinya sendiri yang merasa hebat dengan mengejar-ngejar dan membantai para pengikut Kristus itu. Tetapi dengan kehadiran Yesus, Paulus itu mengalami kesembuhan. Nah, maka dalam bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama, bacaan kedua, juga bacaan Injil, saya mendapatkan, menawarkan sebuah benang merah yang sama, yaitu dengan berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami pembebasan. Bacaan pertama, kita mendengarkan atau membaca Petrus yang dibebaskan dari penjara. Bacaan kedua nanti kita akan melihat atau membaca Paulus yang dikuatkan, diteguhkan di saat-saat akhir hidupnya. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bahwa Petrus diberi kunci kerajaan surga dengan mengatakan apapun yang kamu bebaskan di dunia juga terbebas di surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mendalami dan membahas bacaan-bacaan tadi mungkin dalam sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Romo Wisnu. Apa yang sudah disampaikan tadi, sebagai saya menggarisbawahi bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu selalu pasti akan ada membebaskan seperti yang dialami oleh Paulus dan juga Petrus. Dan nanti seperti yang Romo Wisnu sampaikan, kita akan membahas lebih dalam lagi pada sesi kedua. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah tonton acara kami, dengarkan siaran kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan dan masih bersama dengan kami, Romo Wisnu dan juga saya Patricia Elsa. Dan kita akan mendengarkan pembahasan lebih dalam lagi dari Injil dan bacaan-bacaan pada hari ini. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Kita kembali pada sesi yang kedua yang akan mendalami bacaan-bacaan pada hari ini. Pertama, bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11, yaitu bagian dari Kisah Para Rasul bab 12 tentang Petrus yang ditangkap, dimasukkan dalam penjara tapi dibebaskan oleh malaikat Tuhan atau tentu saja oleh Allah sendiri. Dan menariknya Bapak Ibu saudara-saudari bahwa setelah Kisah Para Rasul bab 12 ini
kita nggak melihat lagi atau tidak menemukan lagi kisah tentang Petrus. Setelah itu Petrus kemana, ngapain, nggak ada di dalam kitab suci. Ya, kita hanya mendapatkan dari tradisi-tradisi bahwa setelah ini Petrus akan pergi ke Roma dan di sana dia akan menjadi martir. Tetapi yang menarik adalah bahwa Petrus itu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita baca perikop di atasnya ya, atau kalimat pertama di atasnya, Yakobus itu menjadi martir pertama. Yakobus saudaranya Yohanes ini dibunuh oleh Herodes, seperti itu. Dan rasanya menyenangkan banyak orang sehingga Herodes menargetkan Petrus untuk dibunuh yang kedua. Maka dia ditangkap, masukin penjara. Tapi Allah itu melepaskan Petrus. Allah itu membiarkan Petrus itu bisa lolos. Kenapa kok si Yakobus meninggal sedangkan Petrus itu diselamatkan? Ya tentu saja Allah nggak pilih kasih. Allah masih mau supaya Petrus ini punya istilahnya pelayanan yang lain gitu ya. Apa yang dibuat di tempat lain yang lebih daripada di tempat ini, seperti itu. Jadi Petrus dibebaskan. Tapi yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum Petrus dibebaskan, ada kalimat yang terselip di situ yang seringkali dilewatkan, yaitu pada ayat yang kelima B, ya, kalimat kedua dari ayat kelima ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, rupa-rupanya doa jemaat ini itu ya dalam tanda petik membantu keselamatan dari si Petrus ini. Keselamatan, pembebasan yang dialami oleh Petrus ini itu juga dipengaruhi dari keimanan para jemaat umat yang lain yang berdoa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kebersamaan dengan jemaat itu juga penting dalam hidup kita. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, ya yang penting ke gereja, setelah itu pulang, setelah itu mengerjakan pekerjaan kita sendiri, urusan kita sendiri, tanpa mau untuk berlingkungan, tanpa mau untuk bersekutu, berdoa bersama dengan teman-teman seiman di lingkungan, misalnya gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, dengan pengalaman Petrus ini, rupa-rupanya doa jemaat itu juga turut membantu Petrus. Doa teman-teman selingkungan itu juga bisa membantu kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa mendoakan kita kalau mereka nggak kenal kita, gitu ya. Itu yang penting. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya terjadi dalam perjumpaan personal saya dengan Tuhan, tetapi perjumpaan saya dengan yang lain. Perjumpaan saya dengan jemaat-jemaat yang lain, perjumpaan saya dengan saudara-saudara saya yang seiman yang lain, yang turut juga membawa pembebasan dan kesembuhan buat kita. Misalnya saja, ya walaupun ini sebuah film, cuplikan satu episode dari sebuah drama Korea yang judulnya Showtime, ya, yang baru-baru ini saya tonton. Ada seorang ibu yang mengelola sebuah panti asuhan, dan dianiaya oleh suaminya yang mau mengincar harta bendanya, koma, dan menurut malaikat maut dia harus pergi ke surga gitu ya. Tetapi
dengan dari doa anak-anak panti asuhan, baik yang masih ada di pantinya maupun yang sudah keluar dari panti, yang sudah menjadi pribadi yang baik di tempat lain. Ratusan orang berdoa untuk ibu yang ngurus panti ini. Akhirnya langit itu mengubah keputusannya. Ini ya cerita di drama Korea ya. Tetapi kalau kita melihat dalam kacamata iman kita, gitu ya, dalam kacamata iman kita ya sama seperti ini. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan dengan doa itu Petrus juga mengalami pembebasan. Jadi bacaan pertama kalau mau digarisbawahi ya, perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya personal, tetapi juga bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jangan menutup diri, tapi bersama dengan yang lain. Bacaan yang kedua tentang Paulus yang menurut tafsir itu sedang menghadapi pengadilan akhirnya untuk menentukan nasib ke depannya. Maka dia mengatakan kan, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, artinya ini Paulus sudah merasa bahwa akhir hidupnya itu sudah akan hampir tiba. Tetapi di akhir-akhir hidupnya ini yang tentu saja tidak mudah, pasti akan mengalami tantangan, mengalami penderitaan. Paulus itu menyadari kasih karunia Tuhan, bahwa di dalam segala pencobaan Tuhan itu mendampingi aku dan menguatkan aku. 2 Timotius bab 4 ayat ke-17. Sebuah ayat yang menjadi inti dari perikop ini, bahwa Allah, Tuhan, itu selalu mendampingi dan menguatkan Paulus. Itulah yang mau disampaikan kepada kita semua, bahwa di dalam segala pencobaan hidup, dalam segala tantangan hidup kita, kalau kita menyadari Tuhan yang hadir, Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang selalu mendampingi dan menguatkan kita, pasti pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ini akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Itulah yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang membebaskan. Ya, tentu saja seperti yang sesi pertama yang saya sampaikan, perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kesembuhan buat Paulus yang buta akan dirinya, yang buta akan cinta kasih Tuhan, hingga dengan perjumpaan itu Paulus melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dari bacaan yang ketiga, bacaan Injil, kita bisa melihat kembali lagi ke Petrus tentang imannya, bahwa bagi banyak orang Yesus itu hanya seorang nabi, ya dalam tanda petik hanya gitu ya, karena kalau kita bandingkan dengan Kristus sebagai penyelamat, ya tentu saja berbeda. Tetapi Petrus melihat pribadi Yesus sebagai Mesias. Hal ini nanti akan terjadi beberapa waktu yang akan datang saat para murid yang lain itu meninggalkan Yesus. Karena perkataan Yesus yang keras, perkataan Yesus yang tidak mereka tangkap tentang roti hidup. Dalam Yohanes kan mengatakan, ya aku ini makanan, kalau kamu nggak makan aku,
kamu nggak akan selamat. Lah, kok kita harus disuruh makan orang misalnya gitu ya. Walaupun itu pasti tafsirnya kan tidak seperti itu, tapi orang-orang yang lain menafsirkannya kita harus makan Yesus, harus makan orang. Tidak. Mereka meninggalkan Tuhan karena perkataan-perkataan yang tidak mereka tangkap. Tetapi setelah mereka pergi, Yesus mengatakan, loh kamu kok nggak pergi juga. Hanya Petrus mewakili para rasul yang mengatakan, ya mau kemana lagi kami harus pergi. Karena kami tahu bahwa engkau adalah Mesias, datang dari Tuhan. Nah, pengalaman dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus selama beberapa tahun ini, akhirnya membuat Petrus sampai pada sebuah kesadaran tentang kemesiasan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Petrus nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak bisa untuk pergi lagi, bukan atas kehendaknya dia nggak pergi gitu ya, tapi karena dalam hatinya ya inilah jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Yesus. Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, yang mungkin setiap hari kita mendengarkan renungan tentang Tuhan dalam Oase Rohani ini gitu ya. Atau setiap hari kita merayakan Ekaristi, atau paling tidak seminggu sekali kita merayakan Ekaristi berjumpa dengan Tuhan. Nah, apakah kebersamaan kita dengan Tuhan ini, kebersatuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan setiap saat ini, akhirnya sama seperti Petrus, yang membuat kita tidak bisa pergi ke lain hati. Kita tidak bisa pindah ke lain hati, karena ya Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Nah, inilah yang dalam bacaan Injil mau disampaikan kepada kita. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang membuat kita tidak bisa ke lain hati. Ya, amin. Terima kasih Romo Wisnu. Saya akan menggarisbawahi bahwa tadi yang seperti Romo katakan, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang membebaskan dan menyelamatkan, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu mendampingi dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Semoga kita setia sampai akhir ya Romo. Amin, amin. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak, sangat sangat inspiratif, dan juga pastinya mendengarkan renungan dan juga apapun yang Romo sampaikan berdasarkan bacaan pada hari ini, sungguh pastinya akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan Romo juga sehat-sehat ya Romo ya. Sama-sama. Jaga kesehatan juga. Baik Romo, terima kasih. Kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik ini, dan sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Wisnu. Baik. Saudara-saudari, Bu Elsa, dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, mari kita satukan hati dan budi kita. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan bacaan-bacaan sabdamu pada hari ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun di dalam persaudaraan dan persatuan, sehingga kami selalu dapat melihat karya keselamatanmu dalam hidup kami. Dan sehingga dengan kebersamaan ini, kami dapat sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita masing-masing, karya dan usaha kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih
Kita akan pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga hati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.